Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sutiati. Saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran yang saya buat sendiri, namanya Monopoli. Alasannya mengapa saya memilih Monopoli, karena Monopoli itu merupakan salah satu permainan yang sangat menarik dan juga digemari oleh para peserta didik. Judulnya yang saya ambil yaitu tentang monopoli ekonomi. Mengapa demikian? Karena pada bab di sini, pada bab tersebut dalam monopoli terdapat materi kelas 10 sekolah menengah atas. Fungsinya untuk apa? Di sini digunakan sebagai sarana pembelajaran yang digunakan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan media pembelajaran ekonomi. Yang pertama, yaitu setiap siswa dibagi per tim atau individu tergantung dari peserta didik dan oleh pendidiknya sendiri. Setelah itu, yang kedua, permainan itu dimulai dari start. Misalnya, peserta didik menggerakkan dan melemparkan dadunya dan berhenti di angka 1. Maka peserta didik melangkah 1 kali, yaitu dari start 1, dan berhenti di kompleks A pada bab permasalahan sosial. Yang keempat, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mencakup per bab, namanya bank soal. Karena peserta didik berhentinya di angka 1, maka peserta didik dapatnya bab 1 tentang permasalahan sosial. Maka dia bisa mengambil salah satu dari bank soal tersebut. Jadi dalam hal ini, pendidik menyiapkan beberapa soal, seperti pendidik bisa menyiapkan minimal 10 soal setiap babnya dari satu kelas, dan saya hanya menyiapkan 4 soal. Jadi ada 4 pilihan pertanyaan dari setiap bab. Dan selanjutnya yaitu, misalnya pertanyaan pertama diambil secara acak oleh peserta didik di bank soal nomor 1. Kemudian guru akan membacakan pertanyaan tersebut sesuai hasil permainan siswa yang dilakukan. Kemudian guru akan membacanya, dan soalnya ini. Sebutkan macam-macam sistem ekonomi. Maka peserta didik harus bisa menjawab soal tersebut. Ketika peserta didik dapat menjawabnya dengan benar, maka dia akan mendapatkan poin. Dan dalam hal ini, jika siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka akan mendapatkan 1 poin setiap individunya. Tetapi jika tidak, maka peserta didik akan mendapat tantangan dari pendidik itu sendiri. Ada tantangan dan kesempatan. Misalnya, jatuh pada tantangan, maka peserta didik akan mengambil tantangan yang ada di tantangan tersebut. Ini isinya. Bebas memilih soal. Dalam hal ini, peserta didik bebas memilih pertanyaan yang ada di bab 1 sampai bab 12. Maka peserta didik harus bisa menjawab pertanyaan sesuai yang mereka kuasai. Dan jika mereka jatuh di kesempatan,
maka peserta didik harus mengambil kesempatan yang ada di kesempatan tersebut. Ini kesempatannya, mengambil satu kesempatan, yaitu membantu menjawab pertanyaan teman berikutnya. Dalam hal ini, peserta didik nantinya akan membantu rekannya untuk menjawab pertanyaan berikutnya, seperti akan membantu menjawab siswa berikutnya atau setelah dia melakukan permainan ini. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.